Qala ta'ala fi suratil Fussilat, ya'malu ma syi'tum. Ya'malu kata perintah yang artinya kerjakanlah. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para alim, para ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi suratil Fussilat, ya'malu ma syi'tum. Ya'malu kata perintah yang artinya kerjakanlah. Ma syi'tum sesuka hatimu. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'malu ma syi'tum fa innakum majziyun bih." Ya'malu kerjakanlah, kata perintah. Ma syi'tum, terserah kamu. Terserah antum aja nih. Terserah kalian. Fa innakum majziyun bih. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu nanti dimintai pertanggungjawabannya. Itu kata perintah, i'malu, lakukanlah. Masyi'tum, terserah antum. Wis sak karepmu lah. Tapi ingat, apa yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawab. Saya kira ini ayat dan hadis yang pas sekali. Untuk apa? Untuk diberikan atau untuk menasehati orang-orang sekarang ini yang paling pas saya rasa seperti ini. Udah nggak bisa dilarang lagi. Udah nggak bisa lagi diiming-iming atau nggak bisa lagi dikasih ganjaran, nggak bisa lagi. Ujungnya apa? Sudah terserah kalian, suka-suka kalian. I'malu ma syi'tum. Kata perintah, i'malu. Tapi apakah kemudian maksud dari hadis itu kita boleh berbuat suka-suka kita? Boleh enggak kita beragama ini sesuka hati kita? Enggak boleh. Sesuka hati kita itu berarti siapa nak sholat, yang tidak. Siapa nak bayar zakat, bayar, yang tidak. Itu berarti suka-suka hati. Siapa nak nak bunuhlah. Siapa nak malinglah. Siapa nak ribalah, kan suka-suka hati. I'mal ma syi'tum, lakukan sesuka hati. Nah, meskipun ini kata perintah, i'mal ma syi'tum, lakukan sesuka hatimu, tapi ternyata kita tidak wajib melakukannya. Dalam artian kita tidak wajib sesuka hati kita. Ternyata malah artinya kita dilarang untuk berbuat sesuka hati kita. Padahal bunyi ayat dan bunyi hadisnya kata perintah, i'mal.
Oh, ternyata ada kata perintah yang artinya malah bukan wajib. Malah kita dilarang. Jadi dalam Al-Quran itu meskipun sama-sama kata perintah, tapi maknanya tidak semuanya wajib. Kadang dia sunnah, kadang dia mubah, kadang dia malah larangan. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Kira-kira salat apa yang sebelum kurban itu? Salat Idul Adha. Itu sama-sama menggunakan kata perintah. Salatlah, salatlah. Kemudian apa? Berkurbanlah. Apakah kemudian ketika kita memahami ayat itu berarti, oh berarti salat Idul Adha itu wajib karena menggunakan kata perintah? Enggak ada ulama yang bilang salat Idul Adha wajib, enggak ada. Hukumnya sun, meskipun ayatnya menggunakan kata perintah. Salatlah dan berkurbanlah. Loh, kok bisa sunnah tidak wajib? Itu kan di situ kata perintah. Kata perintah tidak selamanya wajib. Kadang dia malah larangan malah. Mana yang larangan tadi? Itu yang di Fussilat tadi. I'malu ma syi'tum. Qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Bangun. Lakukanlah sholat tahajud. Itu kata perintah. Tapi apa hukumnya sholat tahajud? Sepakat ulama hukumnya sholat tahajud sunnah. Memang dulu sempat wajib sholat tahajud. Dulu di zaman sahabat setahun tahajud sempat wajib. Dan sekarang hukum sholat tahajud jadi sunnah. Walhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Pak Ustaz? Andailah tahajud itu sampai kini masih wajib, berapa banyak lagi dosa yang harus kita kumpulkan lantaran selalu meninggalkan yang wajib. Itu sunnah. Ada masanya dia mubah. Kapan perintah itu menjadi mubah? Setelah larangan. Quran surat Al-Jum'ah ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Pertama Allah larang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, kalau sudah masuk panggilan azan salat untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau sudah azan Jumat, stop, no jual beli. Itu larangan. Di ayat ke-10-nya setelah Allah melarang kita untuk jual beli, Allah memerintahkan kita. Apa yang Allah perintahkan? Bertebaran. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru, bertebaranlah. Kata perintah. Ini kalau dipahami hukumnya wajib, berarti mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah. Bahaya sekali. Nah, tapi kan di situ kata perintah bertebaranlah. Jadi ini ada di meme itu, meme. Tahu meme ya? Makanya belajar agama itu jangan rawahu WhatsApp, jangan rawahu meme. Ada meme, apa di situ tulisannya? Setelah sholat Jumat kita wajib intisyar, wajib berpergian, wajib bertebaran di muka bumi. Berdasarkan ayat apa? Fantashiru, kata perintah. Jadi kalau habis sholat Jumat wajib bertebaran.
Jadi apa? Enggak boleh diam di rumah setelah sholat Jumat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan cerita. Jadi habis sholat Jumat enggak boleh tidur, enggak boleh. Ngapa enggak boleh? Kendak aku yang tidur. Kok bisa enggak boleh? Ini ada larangannya, ini ada bunyinya, ayatnya. Fantashiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Berarti Allah memerintahkan kita bertebaran. Tidak semua perintah itu wajib. Makanya ngaji usul fikih. Jangan baca ayat, baca terjemah, langsung nak sekendak kamu wae. Setelah sholat Jumat, kamu nak bertebaran, kamu nak keluar, nak nyari nafkah, boleh. Tidur boleh tak? Boleh, ngapa tak boleh? Jangan gara-gara ayat ini, ya Allah. Banyak ustad-ustad di dunia sosial itu semuanya pinter, Pak. Masya Allah. Semuanya bersuara. Semuanya bersuara, semuanya pinter, semuanya menyebarkan. Tinggal lagi kita pinter-pinter nyaringnya, Pak. Satu hari belakang itu di beranda medsos saya penuh dengan pakar-pakar azan itu, Masya Allah. Penuh. Dari atas sampai bawah itu membahas azan semua, Masya Allah. Saya tidak sempat lagi bahasnya, baca aja. Alhamdulillah, berarti yang peduli dengan azan ini masih banyak, betul. Itu perintah Pak Ustaz. Sebenarnya tidak usah ditanggapin sebenarnya. Toh itu udah lama keles. Peraturan itu sebenarnya sudah dari dulu-dulu sebenarnya. Cuma bagaimana? Ya sudah. Ya terus lanjutkan saja. Tapi itulah, kita itu memang hobinya heboh. Heboh itu paling hobi. Dari yang Masya Allah sampai yang paling lucu segala macam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itulah memang akhlak kita dalam bermedsos, itu memang harus ada akhlaknya dalam bermedsos. Kalau kita tidak senang, ini saya pengen kupas semuanya seadil-adilnya, karena saya ini objektif, Pak. Saya ini meskipun yang buat keliru itu kelompok saya sendiri, kalau keliru kita sampaikan keliru apa tidak? Sampaikan apa tidak? Sampaikan. Jangan mentang-mentang saya Muhammadiyah, contoh. Ada orang Muhammadiyah salah, terus saya benarkan. Hanya karena sama-sama Muhammadiyah, kan enggak. Saya orang NU. Tiba-tiba ada orang NU yang salah. Apa saya benarkan? Hanya karena sama-sama Nahdlatul Ulama? Enggak. Mano baik, mau dia Wahabi kek, mau dia NU tah, apa Muhammadiyah kah, atau apa, yang namanya salah perlu diluruskan, dibenarkan. Cuma cara benerinnya ya dengan cara yang baik tentunya. Lah kita nak benerin orang, tapi caranya enggak baik. Kira-kira orang itu benar apa salah? Ini ada orang lagi maksiat, lagi main judi. Maksud kita bagus, kita pengen dia berhenti main judi. Tapi cara kita salah. Kira-kira dia jauh enggak dari judi itu? Enggak jauh, malah tambah melawan dia. Orang lagi main, kita datang ke situ, ceramah situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata dia namanya hal. Kebaikan itu ada kadarnya juga, Pak Ibu. Kebaikan kalau terlalu berlebihan, kalau dia terlalu berlebihan akan berdampak keburukan. Makanya kalau baik sama orang itu dibatasin.
Biar apa? Biar dia enggak manja, enggak bergantung pada kita. Kalau kita terlalu memanja anak, bahaya, bunuh juga. Ujungnya dia sudah besar, enggak mau dia kerja. Ngapok, tenang be, tiap bulan masih dikirim sama bapak aku 50 juta. Udah begawe dia, main PS, be, lah nikah. Tapi itu di sinetron. Tapi pelajarannya bisa kita ambil. Terlalu baik sama orang, terlalu baik, baiknya tuh keliwat, sampai-sampai kita nggak membuka ruang dia untuk berusaha sendiri. Ujungnya apa? Penyakit, dia bergantungan, nggak mau berusaha. Dalam pepatah Arab ada istilah kullu syai'in idza tajawaza an haddihi inqalaba ila diddihi. Segala sesuatu itu kalau dia sudah melampaui batasnya, maka dia akan kembali mantul, balik lagi, akan berbalik arah. Gula contohnya, gula itu baik untuk kita. Tubuh kita ini butuh gula. Tapi kalau gulanya sudah kebanyakan, apa yang terjadi? Macam-macam penyakit. Dan penyakit yang ditimbulkan karena gula itu luar biasa hebat. Maka ada salah seorang perokok, dia bilang beruntungnya orang-orang yang merokok. Wah, ini riwayat perokok. Kenapa? Karena orang kalau merokok itu penyakitnya cuma satu, paru-paru. Tapi kalau tidak merokok penyakitnya banyak betul. Ngapa? Karena kalau tidak merokok dia pasti ngemil. Ngemil, makan permen. Berhentilah merokok, ganti dengan permen. Itu namanya kau keluar kandang macan, masuk kandang singa. Permen lah, tiap hari makan permen. Macam-macam penyakitnya. Cuma yang ini jangan diaminkan ya. Ini kata perokok soalnya. Iya, masuk akal ya. Penyakitnya paru-paru, sih kok baik. Coba kalau ngemil, banyak penyakit itu kan. Penyakit itu kan banyak sumbernya dari makanan. Kenapa? Karena berlebihan. Jadi berlebihan tidak boleh. Begitu juga kendak kita baik, nak meluruskan yang salah. Tapi kalau berlebih-lebihan, contoh, mana contohnya? Contoh, kemarin ada ustadz nasional, jamaahnya banyak. Kalau ada pengajian, masjidnya penuh. Pengajiannya sukanya duduk begini macam saya. Wah. Ya, salah, keliru dalam menyampaikan ketika ada jamaah yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya wayang dalam Islam? Kemudian beliau menjawab dan jawabannya keliru, salah. Oke, salah ini mesti diluruskan, mesti. Tapi meluruskannya dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik? Dengan cara yang baik tentu pastinya. Kalau meluruskannya dengan cara yang tidak baik, itu berarti berlebihan. Luruskan saja dengan cara yang baik. Maka kita Bapak Ibu, kita tidak dendam dengan siapapun yang misal tidak sepaham dengan kita. Selagi dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kita tetap sayang dengan mereka. Adapun pemikirannya memang yang kacau-kacau itu ya memang harus diluruskan, cuma diluruskan dengan cara yang baik. Lawang mereka duluan yang macam itu Pak Ustadz. Kalau kita membalas keburukan beliau itu dengan keburukan juga, apa bedanya kita dengan dia?
Di mana letak perbedaannya? Kalau kata guru kami, biarkan mereka menunjukkan akhlak buruknya. Biarkan. Tapi kita tetap menunjukkan akhlak baik kita, karena itulah yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk keliru dalam menyampaikan wayang haram. Enggak ada dalam ayat Al-Qur'an. Ada, coba buka ayat Al-Qur'an apa yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya wayang itu haram. Enggak ada. Atau dalam hadis ada enggak Nabi mengharamkan wayang? Dan memang gagal pahamnya kadang di situ. Keliru cara berpikirnya di situ. Yang bikin ngakak apa? Nih satu, ngakak sebenarnya. Saya enggak tahu kalau Bapak Ibu. Ada orang bawa kamera diharamkan sama dia. Haram. Fotografer itu profesi yang haram. Dibacakanlah hadisnya. Qala Rasulullah, Nabi melarang ansurah. Surah itu artinya gambar, berarti orang yang fotografer itu hukumnya haram. Mas, emang zaman Nabi sudah ada kamera? Mas, kan katanya fotografer haram. Kok bisa Nabi mengharamkan? Emang zaman Nabi sudah ada orang yang bawa kamera gitu? Ya Rasulullah, bentar, foto dulu. Ada sampai sekarang kita foto Nabi. Kamera ditemukan kapan? Tapi tetap cara benerinnya mesti dengan cara yang baik. Ada kekeliruan dalam menjawab soal apa hukum tentang wayang. Ya keliru, salah. Tapi benerinnya enggak kemudian sampai dijadikan pertunjukan di wayang, kemudian gambar wajah beliau itu jelas sekali, itu wajah beliau. Ditonjok-tonjok habis di pertunjukan wayang itu. Itu namanya membalas keburukan dengan keburukan juga. Siapapun yang nonton pertunjukan wayang itu tahu yang dihabisi habis-habisan itu adalah ustadz yang wong jenggotnya tebal itu. Coba kalau kita sebagai pecinta wayang sakit hati kalau ada orang bilang wayang itu haram, kita pecinta wayang, kita sakit hati. Bagaimana dengan orang-orang yang cinta dengan beliau ini ketika wajah beliau habis ditonjok? Sakit hati juga tak kira-kira? Lebih sakit hati tak kira-kira? Lebih sakit hati. Dan bagaimanapun juga manusia itu lebih mulia daripada wayang. Mana lebih mulia? Kita manusia atau wayang lebih mulia dari kita? Manusia jelas. Maka yang jawab pertanyaan tadi yo keliru, salah. Tapi caranya dengan sampai dijadikan pertunjukan wayang, wajahnya ditabok-tabok, itu pun keliru. Lalu kemudian di mana letaknya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu? Kata kami punya kiai, Quran ini sudah hendak 30 juz lagi, Pak. Quran ini sudah tidak 30 juz. Ayat tentang wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu tinggal ayat aja lagi. Yang maknanya entah kemana. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, wala tafarraqu. Ayat itu artinya apa? Bersatulah, jangan berpencar, jangan berpisah, jangan berpecah belah. Wa'tasimu, bersatulah dalam, jangan berpecah belah.
Tapi perbedaan kita banyak Pak Ustadz, masih ada kesamaan gitu. Sama-sama nyembah Allah, sama-sama sholat subuh. Sama-sama Islam masih kok. Lah kalau kita itu kita itu diperintahkan Allah itu sama anjing lagi kita harus tetap sayang. Sama anjing. Sama manusia yang non muslim pun kita tetap diperintahkan untuk sayang. Masa kita nggak bisa sayang dengan orang yang tidak sepaham dengan kita? Bisa. Mereka tidak bisa Pak Ustadz. Kita jangan membalasnya dengan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juz yang ke-31 itu. Juz yang ke-31. Karena yang 30 juz ini sudah tidak terpakai. Wa'tasimu bersatulah, wala tafarraqu jangan berpecah belah. Ayat ini kan semakin lama hilang. Ujungnya ada juz yang ke-31, apa bunyinya? La ta'tasimu bihablillahi bal tafarraqu. Janganlah kalian berpegang teguh kepada agama Allah. Janganlah kalian bersatu, akan tetapi berpecah belahlah, bertengkarlah. Itu juz yang ke-31. Kenapa saya bilang ini juz 31? Karena ayat ini memang tidak ada. Dan jangan sampai ada. Perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah dan jangan berpecah belah. Sekarang malah dibalik, wala ta'tasimu bal tafarraqu, jangan kalian bersatu, akan tetapi berpecah belahlah. Orang di luar Islam ini sekarang udah enak, kita ini udah dua. Udah, mereka nggak usah susah-susah lagi ngerusak kita. Sesama kita udah cakar-cakaran. Tinggal nengok aja lagi, nanti kapan hancurnya. Mereka kan tidak bertuhan, yang ngadu domba itu. Ya seneng aja nengok gitu tuh. Ayo laju terus. Pecah, silahkan pecah. Begitu ya. Jadi jangan mengolok-olok, jangan berlebihan. Kalau mau membenarkan, benarkan dengan tulisan ilmiah. Iya toh? Benarkan dengan tulisan ilmiah. Jangan ada sampai kemudian keburukan itu dibalas dengan, lagi pula saya sudah dengar videonya itu. Ya, karena itu spontanitas, ketika ditanya itu ya spontanitasnya seperti itu. Bukan berarti saya Ustadz nih udah jadi simpatisan Ustadz Salafi, dak basing. Bukan. Ya, tapi seperti itulah yang disebut dengan subjektif. Balik gitu sama suara azan tuh cak itu juga. Iya. Yang suara azan tuh cak itu pula. Maksud kita nak beneri. Ada yang nengoknya yang sudah dipotong 30 detik. Ada yang nonton video lengkapnya. Cuma yang bikin panas itu apa ketika nonton yang sudah terpotong-potong itu. Tapi alhamdulillah gara-gara itu akhirnya muncul lagi video tentang Ustadz Taufik Hasnuri yang sudah lama tenggelam, almarhum. Yang masalah azan kuat-kuat. Mengelucu beliau itu alhamdulillah. Azan kuat lagi, sepi masjid gitu nih. Apalagi azan, mana yang azan itu wa latuwa pula. Ayalah sholat 3 kali ngambil nafas.
hayya 'alas shalah. Tiga kali ambil nafas. Yang terakhir yang marah, karena masjid masih sepi itulah. Ya, maksudnya itu diatur, maksudnya saya juga nggak tahu 100 dB itu apa. Mungkin maksudnya jangan ya, yo kita denger lagu kalau volumenya sampai full memang tidak bagus kok. Kalau denger lagu volumenya sampai full itu tidak bagus. Tapi kalau ada mixernya kan diatur treble-nya sekian. Adapun perumpamaan yang beliau sampaikan memang keliru. Dan itu menyakiti hati kita. Al-qiyasu ma'al farik dalam istilah fikihnya itu nyamuk ke apel sama duku. Ya, ndak sama. Kalau menyamakan itu harus apple to apple. Apel sama apel baru bisa disamakan. Tapi kalau emas dengan kotoran tidak bisa disamakan, meskipun sama-sama kuning. Emas itu kan kuning. Yang metu tiap pagi itu kan kuning juga. Tapi apa bisa disamakan? Hanya karena alasan sama-sama kuning, tidak bisa. Meskipun sama-sama suara, tapi jelas suara azan jelas tidak sama dengan suara guguk. Jelas tidak sama. Ada yang posting azan Bilal, macam-macam, penuh azan. Udah posting tentang azan penuh. Giliran dengar azan, tidak pula ke masjid dia. Tak pula ke masjid. Masya Allah. Semangat mai posting tentang azan. Apaan azan, tak pula berangkat. Ya Allah. Ada yang sampai Masya Allah. Yang berlebihan jangan. Ini yang bilang suara azan sama dengan suara anjing, jangan-jangan waktu lahir dia udah diazanin. Itu kan fitnah, jadinya fitnah yang seperti itu fitnah. Ya tidak mungkin beliau itu lahir digugukin, kan tidak mungkin. Dia pasti diazanin. Itu jelas fitnah, berlebihan. Tapi lucu kok Ustaz? Iya juga ya, lucu. Sudah, sebenarnya itu sudah lama kok. Sejak dari kemarin-kemarin ada lagi yang sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mana yang ambil kesempatan dalam kesempitan? Turunkan menteri agama. Ya mana ada macam itu baik sampai diturunkan. Itu mana kendak kamu baik nak buat negara ini menjadi negara khilafah. Turunkan presiden, turunkan ini. Atau kau gampang nurunkan presiden tuh. Ngambil kesempatan, ada macam-macam ya Allah. Kemarin waktu menteri agamanya siapa? Farul Razi, ada menteri agama kita Farul Razi. Itu demo juga. Ini Farul Razi. Senamo Pak. Itu kan orang-orang itu kan demo juga tuh, turunkan menteri agama, ganti menteri agama. Ganti. Yang ngerti agama sekarang. Tidak macam-macam, Gus itu. Yang ngerti agama lah diganti. Lantak gara-gara jawaban itu ganti lagi. Nah, langkah repot kamu nak ganti terus. Ya masalah itu klarifikasi paling nanti. Kalau tebakan saya dalam beberapa waktu ke depan ada yang buat video permintaan maaf telah menyakiti hati dan perasaan umat Islam. Dan selesai. Memang semudah itu kok kita ini.
kalian cacat buat kesalahan, nanti orang sudah mulai marah, baru buat video klarifikasi, mohon maaf. Selesai. Alhamdulillah. Jadi macam itu. Ya. Nah, sudah, itu yang lurus-lurus saja lah. Yang lurus. Kita ini yang penting Islam. Yang penting Islam. Adapun kepengen punya kendaraan boleh, macam saya kendaraannya Nahdlatul Ulama. Karena memang secara amaliyah NU. Tapi dengan kawan-kawan yang Muhammadiyahnya saya berkawan juga. Dengan kawan-kawan yang Salafi, Wahabi, ya masih berkawan juga. Cuma memang agak kesal berkawan dengan mereka. Ya enggak apa-apa, yang penting tetap berkawan. Sekalian melatih kemampuan kita. Bisa enggak kita membuat dia paham? Enggak mau ngerti juga Pak Ustaz, ya sudah enggak apa-apa. Yang penting cari dari sekian banyak perbedaan kita dengan mereka, cari apa kira-kira yang sama. Oh, sama-sama Islam, selesai. Bahkan sama Syiah sekalipun. Tapi Syiahnya Syiah yang mendekati Ahlu Sunnah. Syiah itu kan ada berbagai macam golongan. Ada di antara Syiah itu yang dekat dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Namanya Syiah Imamiyah. Lacak mana? Dengan yang tidak beragama aja kita bisa berbuat baik. Kenapa giliran dengan yang seagama malah kita saling bermusuhan? Na'udzubillah. Oke. Sampai di situ kajian kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.